Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita usir anjing-anjing dan gambar-gambar di dalam hati kita, di dalam rumah kita, supaya malaikat rahmat, supaya hidayatullah, supaya rahmat Allah bisa menyinari hati kita, di dalam menghening-heningkan diri, di dalam mensunyi-sunyikan diri, di dalam menggelap-gelapkan diri, di dalam memati-matikan diri, di dalam kesunyian diri kita, di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Silahkan waktu untuk mengheningkan ciptanya ditambah, supaya kita bisa belajar dan belajar untuk mengusir anjing-anjing yang terkutuk, untuk mengusir setan, iblis, jin yang ada di dalam hati kita, yang bagaimana kita selama ini kumpul dengan jin, iblis, setan di Jahannam, ya Allah, yang selalu membakar-bakar hati kita selama ini. Dalam mengheningkan cipta ini, kita belajar dan belajar hijrah dari alam yang fana, alam yang rusak, menuju alam baqo, alam yang abadi. Silahkan dilanjut. Sambil mengheningkan cipta, ibarat menghening-heningkan cipta-cipta diri manusia kita itu adalah kita menyelam ke dalam air, menyelam ke dasar laut, diam tanpa nafas, tanpa gerak, dan mensunyi-sunyikan semua yang ada di dalam hati kita, sehingga akan mendapatkan mutiara-mutiara yang telah lama hilang, untuk mengambil lagi mutiara yang lama hilang, yakni iman. Ketika hati sudah esa Tuhannya, di bawah naik ke lagi ke atas air, lalu dipegang erat-erat, itu lewat pintu baiat yang mudah untuk mendapatkan itu semua.
Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Mari kita buka di dalam surat Luqman ayat yang ke-12 untuk agar supaya kita bisa didatangi oleh malaikat yang membawa rahmat, malaikat yang membawa hidayah, ibaratkan Jibril yang membawa wahyu, yang membawa ilham kepada kekasih-kekasih Allah. Jadi jangan dibayang-bayangkan Rasul itu hanya 25 saja. Jangan dibayang-bayangkan Nabi itu hanya sedikit saja. Rasul dan Nabi itu yakni hati siapapun orangnya, baik orang zaman dulu, orang zaman sekarang, dan orang zaman yang akan datang nanti, hati yang selalu kembali kepada Tuhannya, bahwa yang wujud hanya Tuhan, bahwa yang hidup hanya Tuhan, bahwa yang berkuasa hanya Tuhan, bahwa sang raja dan sang pencipta hanya Tuhan. Dialah para rasul-rasul Allah. Dialah para nabi-nabiullah. Dialah para ulama-ulama Allah. Al-ulama'u warasatul anbiya. Yakni orang-orang yang selalu menyeru kembali kepada Allah. Itulah misi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Hati yang sudah dirasuli langsung oleh Allah. Hati yang bertaubat dari menjadi budak-budaknya dan dirasuli oleh iblis dan setan. Hati yang bertaubat dari pesuruh-pesuruh iblis dan setan, pesuruh hawa nafsunya, yakni hatinya selalu li nafsi. Meskipun pemuka agama, meskipun ilmunya tinggi, meskipun amalnya banyak, bila di dalam hatinya masih li nafsi, membangga-banggakan nasab-nasabnya, membangga-banggakan ilmu-ilmunya yang tinggi, membangga-banggakan amal-amalnya di dalam hatinya, ia tak ubahnya menjadi utusan, menjadi rasul, menjadi pesuruh hawa nafsunya sendiri. Jadi para nabi, para rasul, al-ulama'u warasatul anbiya, ada sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang. Pokoknya orang-orang yang selalu mengajak, menyeru untuk membela agama Allah daripada membela agama hawa nafsunya. Itulah utusan-utusan Allah. Di dalam hatinya selalu diutus dan diutus oleh Allah untuk menyeru manusia agar meraih iman yang dulu hilang, agar manusia selamat dari tipu dayanya iblis, agar manusia terbebas dari gangguan-gangguan setan dan jin yang selama ini diikutinya, agar supaya manusia datang selamat menuju Tuhan yang telah menciptakannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, ia juga kembali kepada Allah. Jangan datang dari Allah malah kita seperti datang dari batu, seolah-olah hidup ini jadi-jadi sendiri, seolah badan ini jadi-jadi sendiri, dan kita akui hidup dan badan ini milik kita, sehingga kita menjadi orang ateis yang tak bertuhan, melainkan linnas, melainkan mentuhankan dirinya sendiri di dalam kehidupan ini. Jadi yang bisa mengecek di dalam hati kita ini linnas atau lillah, ya kita sendiri. Di sini saya cuma menyampaikan saja, babakan untuk mengeceknya, babakan untuk memperbaikinya, ya tergantung
sahabat-sahabatku. Semoga saya dan kita semua dimudahkan oleh Allah di dalam mengarungi kehidupan ini, di dalam mengarungi pengembaraan di dunia ini. Mari kita buka bersama di dalam surat Luqman ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi apakah makna syukur itu? Syukur itu adalah rela, ridho, kembali kepada Allah. Kufur itu yang bagaimana? Hati kita rela, ridho, kembali kepada hawa nafsu kita sendiri. Itulah kufur, itulah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kewujudan dirinya, Tuhan yang telah menciptakan kehidupan dirinya, Tuhan yang telah menciptakan seluruh keadaan-keadaan apapun yang menimpa diri kita. Kalau tidak kembali kepada Allah, mana mungkin bisa bersyukur? Yang ada hanya kufur saja. Untuk bersyukur kembali kepada Allah, ya wajib kenal Allah. Bila tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur? Bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Allah bila tidak mengenal Allah? Jadi syukur, jadi pasrah. Kebanyakan orang ditanya, bagaimana amal ibadahmu selama ini? Kira-kira engkau tahu diterima atau tidak amal ibadahmu? Kebanyakan orang bilang, aku tidak tahu diterima atau tidaknya. Yang penting aku ibadah. Bagaimana mungkin kita tidak tahu menahu tentang diterima atau tidaknya? Kalau kita tidak tahu menahu diterima atau tidaknya ibadah kita, ilmu kita, kehidupan kita, amal kita, ya semuanya akan zong eman. Sia-sia saja bila kita tidak tahu diterima langsung atau tidak. Jangan besok. Jangan besok diterimanya kadaluarsa, langsung sekarang juga bisa diketahui diterima atau tidaknya, bisa diketahui bagi hamba-hamba yang sudah dikehendaki Allah. Apa maknanya diterima langsung atau ditolak langsung? Jadi amal-amal yang diterima langsung oleh Allah, yaitu amal yang lillahi ta'ala, bahwa hidup ini Allah, bahwa badan ini ciptaan Allah, bahwa keadaan antara hidup dan badan ini pun aktivitas-aktivitas pergerakannya ya digerakkan Allah. Inilah yang dimaksud amal yang lillah, dan inilah yang dimaksud amal soleh yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Bagi hamba-hamba yang telah berbaiat, bagi hamba-hamba yang telah datang rela, ridho,
kembali kepada Tuhannya. Bila manusia sudah rela, ridho kembali kepada Tuhannya, mana mungkin ia bisa hidup lagi, mana mungkin ia bisa gerak lagi, apalagi ibadah dan mengerjakan syariat. Kata banyak orang, orang yang makrifat itu nanti ya harus wajib syariat. Berarti kalau manusianya masih diwajibkan syariat, berarti kan manusianya kan belum makrifat. Karena apa? Karena manusianya masih merasa makrifat, dan karena manusianya masih merasa bisa bersyariat, berarti belum makrifat. Bagaimana caranya? Orang yang makrifat itu yang meninggalkan syariatnya, yang meninggalkan torekohnya, yang meninggalkan hakikatnya, bahkan meninggalkan makrifatnya kepada dirinya sendiri, alias mati. Sebelum mati, kenapa? Karena syariat itu bukan milik manusia. Seluruh syariat pergerakan manusia itu hanyalah milik Tuhan yang telah menciptakan manusia. Torekoh pun milik Tuhan, hakikat pun milik Tuhan, apalagi makrifat. Inilah yang dimaksud wajib meninggalkan syariat, maknanya tidak diakui lagi bahwa syariat itu syariat manusianya.